Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang pembelajaran matematika. Adapun materinya yaitu tentang pembelajaran bilangan. Sebagai pengingat, jenis-jenis bilangan dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada yang disebut bilangan real, ada yang disebut bilangan irasional, ada rasional, ada bilangan pecahan, ada bilangan bulat, ada dengan spesifikasi masing-masing. Ya. Adapun untuk pengertiannya, kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan googling ataupun mempelajari di buku-buku kalian, ya. Di sini diberikan keterangan. Tanda panah menunjukkan hubungan terdiri atas, ya, tanda panah. Sedangkan garis putus-putus menunjukkan bahwa topik tersebut tidak dibahas dalam pembelajaran di SD. Yang putus-putus itu. Ya. Dan yang ketiga, topik yang ada hijau bertanda centang hijau adalah materi di buku yang dilengkapi dengan skenario pembelajaran. Ini ada di buku yang kita pelajari ini. Ya, kita masuk kepada materi tentang bilangan bulat. Sebelumnya kita mengenal dengan pengertiannya terlebih dahulu. Bilangan bulat adalah bilangan yang utuh atau tidak pecah, ya. Himpunan semua bilangan bulat dilambangkan dengan Z atau Z yang berasal dari Zahlen atau bahasa Jerman untuk bilangan. Himpunan Z tertutup pada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Artinya, jumlah dua bilangan bulat juga bilangan bulat. Sebagai contoh, 2 tambah 2 ya sama dengan 4. 4 itu juga bilangan bulat. Demikian pula untuk operasi pengurangan dan perkalian. Hasil pengurangan atau perkalian 2 hasil pengurangan atau perkalian 2 bilangan bulat adalah bilangan bulat. Sedangkan hasil pembagian 2 bilangan bulat belum tentu bilangan bulat pula. Nah, kita contohkan 4 dibagi 6, itu kan bukan bilangan bulat. Ya, itu contohnya. Kalau perkalian pasti bilangan bulat. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nilainya bilangan bulat. Posisi kajian bilangan bisa dilihat seperti ini, ya. Nah, jadi jenis-jenis bilangan turunan-turunannya seperti ini. Bilangan kompleks ataupun bilangan yang paling indukan bisa terbagi menjadi imajiner dan bilangan real. Kemudian bilangan real terbagi bilangan rasional dan irasional. Nah, ini contoh-contohnya sudah ada bilangan imajiner seperti ini. Contohnya ya, akar X dengan X kurang dari 0. Artinya X-nya itu negatif. Negatif 1, negatif 2. Kemudian bilangan real, ya bilangan yang lebih daripada atau sama dengan 0.
ya. Jadi bilangan rasional, irasional, terbagi menjadi ini. Kemudian bilangan rasional terbagi menjadi dua, ada bilangan pecah, ada bilangan bulat. Bilangan bulat ada bilangan cacah, ada bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya bilangan cacah terbagi bilangan 0 dan bilangan bulat positif dan atau bilangan asli, ya, yang biasa dikenal dengan bilangan asli. Kemudian bilangan asli terbagi menjadi 3, bilangan komposit, bilangan 1, dan bilangan prima. Nah, itu pengertiannya bisa kalian cari ya di googling. Bagian di atas memperlihatkan bahwa bilangan bulat merupakan gabungan dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan cacah merupakan gabungan dari bilangan bulat positif atau asli dan bulat 0. Perhatikan tanda centang merah. Nah, ini. Berikutnya, ya. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Dapat disajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi kita menggunakan garis bilangan. Ini dinamakan garis bilangan. 0 sebagai senternya, bilangan bulat positif ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri. Ini ke sini semakin besar, ini ke sini semakin kecil nilai angkanya. Jadi negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Kalau yang positif, angka 1 lebih kecil dari angka 2. Ya. Jadi seperti itu. Berikutnya, bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Mencerminkan bilangan bulat positif atau negatifkah gambar-gambar berikut? Nah, kita lihat bersama-sama gambar-gambar ini apakah positif atau negatif ilustrasinya. Yang pertama kita lihat dari segi ini temperatur, ya, temperatur. Nah, jadi temperatur ke sini itu sebagai negatif, ini ke sini dari batas tengah ke atasnya itu sebagai positif temperaturnya, ya. Berikutnya kapal selam. Kapal selam itu berada di permukaan positif atau negatif? Nah, itu di permukaan negatif. Berikutnya penyelam berada di posisi negatif atau positif? Nah, ini negatif ya. Berikutnya puncak Jaya Wijaya. Nah, ini yang berada di positif atau negatif? Positif ya, di batas nolnya itu tanah permukaan yang datar, dia berada di atas tanah ya. Jadi itu berada di positif ya. Berikutnya candi. Nah, candi. Candi ini positif atau negatif? Ini ilustrasinya berada di permukaan positif ya, berada di atas tanah. Monas, berikutnya Monas dan seterusnya ya. Ini sebagai contoh ilustrasi wilayah-wilayah positif ataupun negatif
di kehidupan kita sehari-hari. Gambar 2.4 kita lihat 2.4. 2.4 itu puncak Jaya Wijaya ya. Menunjukkan kumpulan gambar yang merupakan 2.4 ini sini ya, semuanya bukan hanya puncak Jaya Wijaya. Maaf saya kalat ya. Menunjukkan gambar yang merupakan contoh implementasi bilangan bulat. Ketinggian puncak Gunung Jayawijaya menunjukkan contoh bilangan bulat positif, yaitu 5.030 meter di atas permukaan laut. Sedangkan suhu pada puncaknya bisa mencapai suhu di bawah 0 menunjukkan bilangan bulat negatif. Begitu pula kedalaman ikan atau penyelam berenang di laut menunjukkan bilangan bulat negatif atau di bawah permukaan laut ya. Implementasi bilangan bulat negatif dalam kehidupan yang dekat dengan keseharian siswa adalah es krim. Suhu es krim ini biasanya sekitar negatif 4 derajat Celcius. Gambar yang paling bawah adalah layar TV. Pesawat yang sedang terbang memperlihatkan suhu di luar pesawat adalah negatif 46,0 derajat Celcius. Suatu pembelajaran matematika akan bermanfaat apabila terjadi kebermaknaan dalam belajar. Siswa melihat bahwa matematika ada di sekitarnya. Ini mengingatkan kita kepada konsep pembelajaran realistic mathematics education ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di mana pembelajaran tersebut wajib kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, kita mempelajari tentang kesalahan pemahaman konsep bilangan bulat dan operasinya. Ini adalah contoh di mana siswa-siswa kita mengalami miskonsepsi ataupun mispersepsi. Ya, kita langsung saja lihat. Berikut beberapa kesalahan yang muncul dalam pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar. Yang pertama, selisih dengan pengurangan. Sebagai contohnya, ikan berenang pada 1 meter di bawah permukaan laut. Burung terbang 2 meter di atas permukaan laut. Berapakah jarak antara ikan dan burung? Nah, ini yang sering terjadi. Jawabannya kan semestinya 3 meter ya. Tapi kita lihat hasilnya. Ya. Nah, jadi yang dijawab siswa biasanya 1 meter. Sedangkan yang kita maksud adalah penjumlahan ataupun pengurangan dari posisi mereka. Nah, jadi kita yang terjadi pada siswa kita seperti itu. Mereka kadang tidak memahami ya tentang penjumlahan ataupun pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, membandingkan dua bilangan. Misalnya, nah ini negatif 5 lebih besar atau lebih kecilkah dari negatif 4? Nah, ini yang kita cobakan di kalian juga ternyata ada yang mengalami kebingungan. Ya, negatif 5, negatif 4. Nah, jadi itu terjadi pada siswa. Untuk itu, jangan sampai kita mengulangi ataupun mengulangi kesalahan ini. Jadi kita harus antisipasi ya. Jadi seperti itu.
kita berikan tadi menggunakan garis bilangan. Ajarkan dengan baik tentang konsep bilangan bulat ini, di mana 0 ke kanan 1 lebih besar dari 2 ya. Yang kalau ke kiri negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Jangan sampai keliru. Jadi semakin ke sini semakin besar angkanya. Ke sini semakin kecil angkanya. Konsep yang berikutnya yang sering terjadi pada siswa adalah konsep perkalian bilangan bulat. Nah, di mana konsep tentang penjumlahan berulang ya. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan berapa? Nah, si siswanya menjawab 4 kali 6 sama dengan 24. Padahal kan kita sudah mempelajari sebelumnya, misalnya konsep 3 kali 1 ya. 3 kali 1 itu artinya 1 untuk pagi, 1 untuk siang, 1 untuk malam, kalau untuk kita minum obat. Nah, yang benarnya kan harusnya 6 kali 4 ya, di posisi yang pada materi ini ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ada 6 kali, artinya berapa? 4 kali 6 kah atau 6 kali 4? Nah, yang benarnya kan adalah 6 kali 4 ya. Penjumlahan berulangnya yang dituliskan yang keduanya, sama dengan kayak kita tadi 1 tambah 1 tambah 1, nah, hasilnya 3 kali 1, seperti itu. Harus ditanamkan benar-benar pada siswa kita ya. Ada kita perhatikan, lihat lagi gambarnya yang lain ya, sama ya. Kesalahan yang berulang terjadi pada konsep itu ya. Ada yang mereka tidak paham ya, ini hasilnya ada yang 3 kali 7 jadi dituliskannya 7 kali 3 ya. Jadi benar-benar harus kita perhatikan konsep dasar ini. Kadang yang terjadi adalah yang penting hasilnya benar. Nah, itu keliru ya. Ada masa di mana harus kita menekankan konsep, ada masa yang memang kita menekankan hasil ya. Jadi dalam konsep belajar ketika kita tekankan dengan wajib mengikuti konsepnya, ya itu benar-benar tekankan pembelajaran itu dengan mengikuti konsepnya. Namun ketika kita mempelajari matematika dengan tips dan trik yang lebih singkat dan ringkas namun jawabannya tepat, ya itu adalah yang lebih baik ketika dalam hal lomba misalnya ya. Jadi lomba kan tidak mungkin kita pakaikan harus sistem yang panjang, yang sesuai dengan konsepnya, sedangkan kita berpacu dengan waktu dan jawaban yang benar. Nah, jadi penggunaan matematika juga harus praktis sesuai kebutuhan. Penyusunan soal perkalian dengan angka yang sama tidak dapat mengetahui siswa telah memahami konsepnya atau belum. Jadi harus kita berikan angka-angka yang berbeda. Jangan 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2 misalnya kan, untuk pengubahan ini. Harus 2 tambah 2 tambah 2, jadi apakah 3 kali 2 atau 2 kali 3? Nah, itu dia. Harus dibuat konsep yang seperti itu dalam
wujud mempelajari konsep pengubahan bilangan penjumlahan berulang ke bentuk perkalian. Berikutnya, hanya menggunakan garis bilangan dalam menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sehingga pembelajaran masih bersifat semi-abstrak. Nah, ini kesalahan yang terjadi. Guru hanya mengajarkan menggunakan bilangan garis bilangan aja. Harus ada hal yang lebih lebih realistik. Bisa kita menggunakan tangga kah, ya? Bisa kita menggunakan temperatur tadi, ya, alat yang membedakan antara positif dan negatif. Jadi mereka dengan mengalami banyak hal yang secara langsung, pikiran mereka akan tergugah dan terbuka, ya. Jadi seperti itu. Ini berikutnya tentang contoh RPP untuk dosen, ya. Jadi kita tidak perlu mengetahuinya lah. Bisa kita lanjut. Ini jika saya mau mengajarkan ke kalian tentang penjumlahan bilangan bulat positif ataupun bulat negatif. Nah, di mana ya bisa saya kondisikan seperti ini. Ya, saya buatkan tabel, baru saya berikan pertanyaan, di mana yang tabel ini sudah saya atur sedemikian rupa. Misalnya hasilnya ada 5 buah hasil, ya. Jadi akan kelihatan ketelitian maupun pemahaman yang kalian miliki. Kita lanjut, ya. Lanjut. Ini sebuah lembar kerja yang bisa digunakan, ya, untuk memperkaya khasanah pengetahuan, ya. Jadi menggunakan momentum-momentum tertentu untuk menunjukkan positif dan negatif, kayak gitu. Ini diberikan contoh, misalnya kancing hitam dan kancing putih. Diminta siswa kita untuk mengisi, ya, untuk mengisi tentang maknanya, tentang kapasitasnya dicontohkan, ya, dan karakter yang bisa kita tanamkan kepada siswa kita. Contoh kancing hitam dan kancing putih. Diposisikan kancing putih itu sebagai positif dan kancing hitam itu sebagai negatif. Dengan makna di budaya setempatnya, ilmu putih dan ilmu hitam. Ilmu putih posisinya sebagai ilmu yang baik dan ilmu hitam sebagai ilmu yang jahat. Nah, dari sana kita bisa singgung untuk menanamkan karakternya, jadilah orang yang selalu berbuat baik, yang bisa selalu menolong dan sebagainya. Kita tanamkan kepada karakter
siswa kita untuk mereka menjadi pribadi yang terdidik, ya. Jadi kalau kalian ini kan mahasiswa ya, posisinya sudah mengenyam pendidikan, harus ya mampu memilih dan memilah pribadi seperti apa yang harus dikembangkan, pribadi seperti apa yang tidak perlu dikembangkan, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak jadikan sebagai tugas kalian, ya. Jadi kalian silakan kalian isi kolom-kolom titik-titik ini. Jadi apa kecil dulu biar mudah. Nah, kalian buat dan kerjakan kolom ini ya. Kumpulkan melalui email dwicahyadiwibowo@gmail.com ya. Ulangi. Salah, usah pakai email yang utama Bapak, tapi email yang lainnya aja. dwicahyadiwibowo@gmail.com ya. Batas pengerjaannya jam 12. Batas pengerjaannya hari ini juga ya. Kumpulkan sampai jam 00 karena melalui email bisa ya 00. Batasnya 23.59 pada hari ini juga. Selain yang di atas ini, yang di bawah juga sebagai tugasnya ya. Namun tidak secara berkelompok, secara individu. Jadi dua halaman ini pada halaman 59 dan 60. Bapak minta kalian kerjakan ya. Kerjakan di kertas folio bergaris ya. Kirim melalui email dwicahyadiwibowo.gmail.com. Batas waktu hari ini juga jam 23.59. Ya, harapan Bapak janganlah kirim 23.59. Kirim secepat-cepatnya ya. Bila perlu 2 jam setelah video ini kalian tonton. Baik, itulah materi-materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan
pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.